Ayo kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan karena kasih-Mu, berkat-Mu pada kami. Hanya Engkau yang tinggikan karena Engkau begitu baik pada kami. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Ini ya, nubuat terakhir. Wahyu itu cuma sampai 22. Ini pasal terakhir. Isinya apa? Namanya juga wahyu. Isinya apa? Nubuatan semua. Jadi nubuatan terakhir. Karena wahyu cuma sampai pasal 22. Oke? Yang tadi itu ya. Nah, ini ya. Inilah wahyu Kristus yang ini ayat 1 yang dikatakan Allah kepadanya supaya ditunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Segera terjadi. Jadi nggak kelamaan, segera. Ya. Dan oleh malaikat yang diutus ia telah menyatakan kepada Yohanes. Jadi ini diberikan pada murid. You mau murid Kristus, you udah murid, you udah ini, you mesti tahu nubuat terakhir yang segera terjadi. Bukan lama-lama loh. Gua loh. Nah, gitu loh ya. Dari siapa? Dari Bapa ke Kristus, dari Kristus ke murid-murid. Ini perlu. Wahyu itu. Bukan cerita horor. Bukan. Kalau orang agama memang lihatnya sampai horor karena dia cuma bisa lihat horor. Tapi sebenarnya bukan, wahyu nggak horor. Apa yang harus segera terjadi? Jadi segera terjadi, nggak kelamaan. Segera terjadi. Oke? Lalu ya, apa yang segera terjadi? Ditulis di pasal akhir. Ya. Ini kalau di saya lupa misalnya itu di Wahyu 1 ayat 19 disebutnya begini. Ya. Karena itu tuliskanlah apa yang telah kau lihat. Ya, kau lihat baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini. Tuh. Lihat sekarang dan later sama. Jadi ya, kamu lihatnya nulisnya ke depan padahal udah berlaku sekarang. Tuh gitu. Ya. Anyway, ini begini. Lalu ia menunjukkan padaku sungai air kehidupan yang jernih bagikan kristal mengalir keluar dari takhta Allah dan takhta anak domba. Mengalir. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberangi sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali, dan daun pohon itu untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Jadi nubuat terakhir, yang ke depan, tapi harus segera terjadi, tapi juga terjadi saat ini gitu loh. Itu wahyu. Tuhan Yesus berkuasa dan Tuhan dan Kristus berkuasa di atas segalanya. Kemenangan bagi yang hidup dari Tuhan. Lihat, air kehidupan. Disebutnya air kehidupan. Kamu hidup dari Tuhan. Hidup dari Tuhan. Oke? Kamu hidup dari Tuhan. Sudah terjadi. Now. Cuma kalau orang bilang, mana Tuhan? Mana Tuhan? Nah, itu begitu. Nanti. Namanya, lu terima. Gitu. Jangan tolak. Nanti kamu akan percaya. Kemudian penyembuhan terjadi bagi bangsa-bangsa. Tuh, penyembuhan. Yesaya ngelihatnya penghukuman loh. Untuk Israel. Benar nggak? Di sini penyembuhan. Termasuk Israel. Israel akan bertobat. Meskipun mati duluan. Mati terakhir. Tapi gitu. Bertobat. Ujung. Maka tidak akan ada lagi laknat. Ya, ini sama ya. Takhta Allah dan takhta doa akan ada di dalamnya dan hamba akan beribadah kepadanya. Ya, melayani Tuhan nggak apa-apa. Meninggikan Tuhan nggak apa-apa. Nggak ada lagi laknat. Ya. Jadi tidak ada lagi penghukuman hukum Taurat. Nggak ada. Ya. Akan ada di dalamnya dan hambanya akan beribadah padanya. Ya. Kalau jadi dan mereka akan melihat wajahnya dan namanya akan tertulis di dahi mereka ya. Ya, nama Yesus. Yesus mewakili kehendak, my will. Ya, makananku adalah untuk mengikuti kehendak Tuhan toh. Ya toh, semuanya. My food is to do his will gitu. Tidak ada lagi yang mengganggu hubungan Tuhan, semuanya beres. Jadi nggak ada. Jadi waktu beribadah ini semua ya. Nggak ada. Kalau you masih ada berasa tertuduh
dosa, you nggak bisa beribadah sama Tuhan. Karena kamu kan takut Tuhan. Ya, mesti tahu Tuhan mengampunimu, udah kelar. Kemudian kalau kamu mesti lihat bukan pikiran Tuhan, you nggak bisa beribadah. Karena kalau beribadah itu meninggikan Tuhan. Kalau kita manusia pakai pikiran manusia atau pikir, belum bisa. Itu. Tapi ini akan terjadi. Jadi sesuatu yang mustahil sebetulnya, yaitu manusia memiliki pikiran Tuhan. Itu akan terjadi. Caranya terima hati Tuhan, nanti kamu dapat pikiran Tuhan. Bukan kayak di UI, lu belajar sekolah UI baru dapat pikiran UI. Ya, nah, malam tidak akan ada lagi di sana. Mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari. Sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan melintas sebagai raja selama-lamanya. Ya, kemenangan bagi selama-lamanya. Ya, diterangi. Ini kalau you ngerti, ini berarti dia di ruang kudus. Karena kalau di ruang kudus pun ada kandil yang menerangi. Ya, ya, ruang kudus pun ada kandil, toh? Nah itu, nih, kamu di ruang kudus. Itu maksudnya begitu. Nggak ada malam gitu ya, jadi nggak ada. Lalu ia berkata, perkataan-perkataan ini tepat dan benar. Ini kebenaran. Dan Tuhan Allah yang memberi roh kepada para ratu. Dasarnya apa? Dasarnya apa? Roh. Roh kepada para nabi untuk begitu. Telah mengutus malaikatnya untuk menunjukkan banyak apa yang harus segera terjadi. Ya, kemudian dimulai dengan Tuhan memberikan hatinya. Kan manusia diciptakan pakai apa? Dihembuskan. Ya toh, dari awal begitu. You nggak dibikin jadi itu pakai sekolah loh. Di Taman Firdaus nggak ada sekolah 1, SD, SMP, SMA loh. Adanya pakai roh, pakai dihembuskan hati Tuhan. Oke? Sungguhnya aku datang segera, berbagai orang yang menuruti perkataan nubuat ini. Jadi kemenangan diakhiri dengan Tuhan menggenapi kehendaknya melalui Kristus. Aku datang segera, selesai. Itu. Ya, kedua. Hal ini harus segera terjadi, kedatangan yang kedua. Jadi nubuat terakhir, kemenangan dimulai dengan menerima hati Tuhan, oke, dan diakhiri dengan Tuhan melalui Kristus menggenapi kehendaknya. Dan ini semua harus segera terjadi. Segera terjadi. Jadi kehendak Tuhan selalu mengikuti hati Tuhan. Kristus mengikuti hati Tuhan. Dan Kristus juga membawa hati Tuhan supaya kamu terima, gitu. Oke. Dan aku Yohanes, akulah yang telah mendengar dan melihat semua itu. Dan setelah aku mendengar dan melihatnya, aku tersungkur di depan kaki malaikat yang telah menunjukkan kepada untuk penyembahnya. Tapi ia berkata, jangan berbuat demikian, aku adalah hamba sama seperti engkau dan saudara-saudaramu. Para nabi dan semua mereka yang menuruti segala perkataan kitab ini. Sembahlah Allah. Jadi akhirnya cuma Tuhan yang disembah satu. Digenapi. Jangan ada padamu ilah lain. Pada waktu, caranya menerima hati Tuhan. Pada waktu menerima hati Tuhan, Tuhan kehendaknya terjadi sehingga kamu bisa menikmati dan percaya. Ini ya. Makanya itu terima hati Tuhan yang diberikan melalui berkat apa dan seterusnya sehingga kamu bisa mengecap dan akhirnya bisa melihat bahwa Tuhan itu baik. Gitu loh. Kalau agama kan bilang percaya, di doktrin ini, tekan-tekan gitu. Lu kira Nazi ya? Diindoktrinasi. Percaya baru dapat. Nggak ada di Bible. Help my unbelief. Tolonglah aku yang kurang percaya. Ngerti nggak? Mengecap baru percaya. Nangkap nggak? Makanya kalau di Yohanes 3:16 ya, pantul. Karena begitu besar kasih karunia Allah kepada dunia, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal. Tuh, dikaruniakan, berarti diberi. Supaya barang siapa yang percaya tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Nah, dianggap tuh percaya. Sebetulnya
Waktu itu kasih karunia, dikaruniakan. Lu terima. Baru terima, lu ngecap. Baru percaya. Gitu loh. Tapi orang bilangnya kamu mesti percaya. Itu Pentecostal doctrine. The heart of that Pentecostal. Percaya yang utama. Karena itu bisa, ini saya ceritain ya. Pentecostal. Dasarnya percaya. Alias kalau sekarang percaya, lain kali nggak percaya, lu masuk neraka. Itu begitu, Pentecostal. Karena dasarnya percaya. Kalau di Calvin, kamu ditunjuk, dipilih. Ya toh? Kalau Tuhan pas ngambek, kamu nggak dipilih, ya mampus lalu. Gitu aja. Itu Calvin. Yang benar bukan begitu. Semua dikasih. Kristus mati untuk semua. Ngerti nggak? Semua orang diampuni. Tahu nggak? Semua orang dia diampuni. Iya. Makanya waktu Yesus mati apa? Kata pertama di kayu salib. Ampunilah mereka. Plural. Siapa tuh mereka? Semua udah diampuni sama Tuhan. Seperti di hari ke-7. Siapa bilang? Cuman kalau nolak, Tuhan hormati. Itu Tuhan tidak mementingkan, kasih tidak mementingkan diri sendiri. Jadi semua orang itu mati masuk neraka karena nolak. Jadi ngerti gak? Ibaratnya Tuhan tuh, lu punya rekening di bank, udah dikirimin keselamatan semua. Cuma kalau nolak, ya lu nolak. Nangkep gak? Kalau lu terima, lu selamat. Kemudian, tapi hidup yang kekal ya, hidup yang itu. Setelah dalam keselamatan tadi, yaitu kekudusan dan berkat, setelah kamu nikmatin, baru kamu percaya Tuhan itu baik. Makanya kecaplah dan lihatlah bahwa Tuhan itu baik. Kalau agama ngajarinya, lu percaya baru terima. Ini ya? Ada lagi, lu bayar harga baru terima. Tidak ada di Bible. Adanya, kamu dikasih hari ke-7, dikasih berkat, dikasih kekudusan, tinggal jangan nolak, kamu terima. Habis itu percaya nggak? Setelah terima, baru bisa percaya. Nangkep nggak? Bedanya. Bahwa Tuhan itu baik. Percaya apa? Percaya Tuhan itu baik. Percaya nggak? Dikasih dulu, kamu terima. Kalau nolak, nggak digini. Kasih lagi, sampai terima. Ngerti nggak? Setelah terima dan nikmati, baru bisa melihat. Dan baru bisa percaya Tuhan itu baik. Itu begitu. Makanya kan dikaruniakannya anak yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya baru belakangan. Terima baru bisa percaya. Kalau agamawi langsung suruh percaya. Impossible. Nggak mungkin. Makanya serem ya. Serem nggak? Oh cuman kadang-kadang emang gue pikirin gitu aja. Gue pikirnya tuh ya doktrin kayak gitu selamat apa enggak ya? Gue juga bingung tuh itu. Cuman gue bukan hakim, jadi emang gue pikirin gitu loh. Cuman gue pikir lah, doktrinnya kayak gitu selamat nggak? Selamat nggak? Suruh percaya. Bilang saya percaya. Itu yang kambing gue bilangnya semua percaya tuh. Masuk neraka semua tuh. Ngeri nggak? Tapi hakimnya kan Tuhan. Semuanya kelihatan kayak suci di gereja. Kayak kambing lah. Tuhan. Kami udah ngelayanin, kasih pakaian, kasih makan, segala macam. Tuhannya Yesus bilang, aku tidak kenal kamu tuh. Ngeri nggak? Ngeri nggak? Bu. Cuman gue bukan hakim, gue nggak tahu lah yang selamat apa enggak. Bukan gereja gue kok. Ngeri nggak lu? Selamat apanya? Dasar mana? Orang berdasarkan berpercayanya perbuatan baik dia semua. Kalau lu kalau percaya Tuhan tuh baik, lu nggak begitu loh. Lu cuma nerima kebaikan Tuhan loh. Yang bisa melakukan segala satu.
Kalau perlu melakukan segala sesuatu, berarti kan nggak percaya Tuhan itu baik. Karena harus melakukan sendiri. Kalau pikir harus bayar harga, menurut gua ya, tapi gua bukan UI ya, itu gua bisa argue loh. Itu berarti percaya Tuhan tuh perlu dibayar, alias nggak baik. Iya dong, disogok. Iya disogok. Hah? Perlu disogok, perlu dibayar lu. Baru itu baik Mbak. Berarti bukan mengandalkan kebaikan Tuhan loh. Selamat nggak? Nggak tahu. Kalau nggak selamat, nggak kaget gua. Ngeri nggak? Kalau dibilang Tuhan tuh pilih-pilih. Ada yang selamat, ada yang enggak. Itu grace doctrine tuh sebagian. Calvin pilih yang selamat, ada yang enggak. Di Tuhan yang memilih. Ada yang enggak selamat, yang enggak tahu. Itu baik apa enggak? Pilih kasih. Di keluarga aja digajarinya nggak boleh pilih kasih loh. Di dunia. Itu enggak. Tapi kayak begitu. Ini kayak doktrin kayak gitu tuh serem nggak lo? Udah gitu lu bacain bukunya lagi. Orang pada bacain bukunya cuma 2 itu isinya. Jadi cuma 2 sekolah, reform sama ini. Aduh ampun dah gua. Nih, nah ini. Lalu ia berkata apa? Lu jangan meteraikan perkataan lu buat dari kitab ini sebab waktunya sudah dekat. Ini penting. Di Wahyu 22 ayat 10. Jangan dimeterain. Karena kalau you lihat di Wahyu yang scroll itu yang buka itu kitab yang dimeterai Wahyu 5, anak domba yang bisa buka, itu ditutup, dimeterai. Jadi Tuhan tuh dimeteraikan hukuman Taurat kepada dunia. Konsekuensi dan hukuman Taurat dimeterai. Hanya Kristus yang bisa buka. Tapi berkat Tuhan tidak dimeteraikan. Artinya apa? Udah berlaku sekarang. Ngerti nggak yuk? Baik, hebat nggak? Jangan meteraikan. Sebab waktunya udah dekat. Kenapa? Karena berlaku saat ini juga. You understand? Berkat Tuhan berlaku saat ini juga. Penghukuman hukum Taurat bagi dunia, berkat Tuhan bagi dunia, udah sekarang. Penghukuman hukum Taurat bagi dunia, meterai dulu. Supaya nggak bisa, hukumnya nggak bisa keluar sendiri. Gitu loh, tau nggak? Diikat gitu loh, dimeterai, di seal. Dimeterai itu bukan kayak meterai Indonesia tuh bayar 10.000 tuh, bukan loh. Disegel gitu loh. Maksudnya disegel, bukan meterai itu. Disegel. Inggrisnya seal. Segel. Supaya nggak bisa kelari, itu hukuman Taurat. Makanya lo liatin gereja gila, ini masih gila, dunia gila. Iya, karena disegel hukumannya. Hukuman masa kesukaran besar ini, Wahyu 5. Ini tadi Wahyu 22. Ini 5. Ini. Aku melihat tangan kanan dia yang duduk di atas tahta, sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya, ya, hukuman dan konsekuensi, ya, dan di-seal dengan 7 meterai, 7 lagi, di 7 segel, tek 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 gitu loh, ya. Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah yang berseru dengan suara nyaring, siapakah yang layak membuka gulungan kitab ini itu dan membuka segel-segelnya. Jadi kitab yang akan membawa, kalau dibuka, akan membawa masa kesukaran besar, di meterai, di seal dengan 7 meterai. Dan baru dibuka nanti, di akhir zaman. Kenapa? Supaya nggak sebelumnya udah kebuka. Jadi dibukanya nanti. Kalau lu pikir kiamat dekat waktu, belum. Ya nanti. Gak usah takut. Ngerti ya? Kalau Israel hancur, maybe. Kita, no. Ya tahu nggak? Ketawain. Orang Jawa, orang Popo. Orang Batak, orang Popo. Lu ngerti lu kebenarannya kita tuh tajamnya kayak begini lu kalau bilangin.
Ya. Jadi kitab yang membawa masa kesukaran besar sebagai konsekuensi dan hukuman dari hukum Taurat. Makanya ada dua ya, depan. Lebih enteng loh yang tujuh kedua ya. Yang itu, hukuman. Di seal dengan 7 meterai. Dengan 7 seal. Hanya Kristus yang dapat membuka ketujuh segel tadi. Kristus hanya memperbolehkan datangnya masa kesukaran setelah Kristus melalui muridnya selesai melaksanakan tugas. Kalau nggak dibuka sama Kristus, ya dong. Baik ya Tuhan ya. Jadi kitab yang membawa berkat nubuat terakhir kebalikannya. Tidak di seal, tidak disegel. Nggak ditunda. Sudah berlaku sekarang. Nangkap nggak Tuhan? Tuh, kasih Tuhan. Oke, saat ini. Nggak disegel. Udah dapat. Bisa lihat ke depan, tapi sekarang udah berlaku. Tuh. Nih, barang siapa berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Memang manusia begitu. Barang siapa yang benar, biar ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biar ia terus menguduskan dirinya. Sesungguhnya aku datang segera, aku membawa upahku untuk balaskan pada setiap orang menurut perbuatannya. Jadi akan ada dua tipe manusia, yang jahat, ya, cemar dan jahat, ya, benar dan kudus. Oke? Kalau you benar, kudus. Kalau you cemar, jahat. You tercemar enggak? Gitu. Air asin enggak? Aku adalah alfa dan omega. Yang pertama dan yang kemudian, yang awal dan yang akhir. Nggak pernah berubah kebenaran Tuhan. Ya, kehendak Tuhan nggak pernah berubah. Alfa, omega dari dulu sampai sekarang. Sama. Berbahagialah mereka yang basuh jubahnya. Jubahnya putih. Kalau jubahmu ada nggak putih, berarti lu ya lagi ada dekorasi teologi, doktrin. Iya betul. Kayak si perempuan sundal, banyak ininya. Ungu, terus banyak ungu tuh kan ada dua ya teologi apa orang-orang agama ya. Satu berdasarkan darah biru, keturunan. Ngerti ya? Yang kedua berdasarkan pengorbanan diri sendiri, darah merah. Jadi keluarnya ungu. Kalau di Toba kan gitu tuh. Dari nama lu, itu kan keturunan. Kedua dari prestasi, usaha. Ya toh? Di semua agama kan begitu. Cuma modalnya dua. Keturunan sama prestasi. Ya, mungkin di Manado enggak kali ya. Ya ada sih gue nggak pernah dengar. Tapi kalau di iya itu orang dalam who am I, ya toh? Nama lu siapa? Gitu toh. Nah, kalau itu di Alkitab tuh ya, satu tuh yang namanya jalur dalam tuh ya, yang lama. Itu namanya orang Farisi, Saduki. Itu begitu. Kalau yang ini namanya tuh ahli Taurat. Kadang-kadang gabung. Ngerti ya? Dua-duanya go to hell, tapi begitu tuh. Iya. Dia pakai jubah itu. Jubahnya Farisi Saduki. Ya toh? Satu lagi jubahnya ahli Taurat. Makanya selalu dua itu. Yang satu ahli Taurat, pakai korban belajar ahli teologi ya. Ya toh? Satu lagi darah biru. Oke. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Jadi kalau yang bergantung pada itu akan dapat dia tuh enggak, jadi dia gini, saya hidup dari Tuhan karena Tuhan baik, dari pohon kehidupan, bukan karena saya darah biru, bukan karena saya ahli bayar harga pakai darahku. Ya understand? Hah? Ngerti ya? Ngerti ya? Yang suka bayar harga pakai darah sendiri kalau sekarang di ini ya Pentakosta. Yang suka darah bilang saya dipilih, saya di ini siapa? Calvin. Lu serem nggak? Dua teologi kayak gituan. Orang Calvin begitu. Saya dipilih, saya nggak tahu orang lain. Mati nggak lu? Hah?
Cuman ibaratnya, marga saya begini. Saya nggak tahu orang lain. Berarti nggak lo? Itu yang gitu tuh. Berarti dua teologi. Dua aliran. Ya udah, kalau aku bilang, emang gue pikirin, yang penting gue nggak di situ. Gue kan bukan hakimnya. Iya toh? Selamat enggak? Orang ngerti. Nanti tahunya. Tapi nggak tahu. Gue nggak bilang gitu. Karena kambing mendomba. Kalau tadi Alkitab bilangnya sebagian selamat, sebagian enggak sih. Tapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, ya orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencari dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Jadi siapa yang tinggal di luar? Anjing-anjing. Berarti dia nggak kudus. Tukang sihir. Kasih jamnya. Kasih duitnya. Tuh, tukang sihir. Tukang sihir. Di mana? Di pulpit. Di KKR. Orang-orang sundal. Nah tuh, karena dia selingkuh. Jadi dia percaya Kristus tapi percaya yang lain. Sundal. Ya, tukang-tukang sihir bisa nilep duit tuh. Ya. Terus orang-orang pembunuh. Oh hebat, pakai doktrin pemimpin agama hebat. Bisa orang yang Tuhan mau selamatin atau Tuhan hati dikirim ke neraka semua tuh sama dia melalui doktrinnya yang salah. Nah lo baru tahu ya. Dari pulpit tuh hati-hati. Temen gua enggak lo, jangan pikir gua. Itu ngirimin orang masuk neraka semua tuh melalui pengajaran agamawinya. Bapak tahu nggak Pak John? Yang di pulpit itu jago ngirim orang ke neraka. Hah? Serem nggak? Diajarin salah, ya toh? Maksudnya baik, masuk neraka. Membunuh. Penyembah berhala. Yang sembah siapa? Sama dia. Dirinya. Yang disembah apa? Doktrinnya. Yang disembah siapa? Nabi palsu. Dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya. Apa dustanya? Doktrinnya. Teologinya. Dusta. Ini dia preaching atas nama Tuhan. Padahal itu kan teologi. Lu kalau teologi, lu ngomong teologi. Kasih disclaimer. Ini adalah buatan manusia-manusia. Bukan dari Tuhan. Tapi gue sampaikan ke lu. Ya gitu dong. Kasih disclaimer dong. Hah? Ini adalah teori manusia yang udah mati. Tinggal di luar. Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian kepadamu. Ya. Aku adalah tunas. Yaitu keturunan Daud, bintang timur. Nah, sebut tunas. Menggenapi yang dilihat Yesaya. Ya enggak? Tinggal tunas yang kudus. Benar enggak? Loh. Ya baca enggak? Sama-sama melihat. Tapi Yohanes melihatnya lain tak? Lebih ngerti tak? Kalau si Yesaya lihatnya tunas. Kalau Yohanes dibilangin tunas itu adalah Kristus. Murid Kristus lihatnya matanya beda, lebih dalam. Tuh akan keluar tunas yang kudus. Tuh. Jadi Kristus yang akan memulihkan tanah perjanjian. Nah, roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Dan barang siapa mendengar ia berkata, marilah. Datang toh. Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Jadi nomor terakhir, hati Tuhan di dalam roh dan pengantin. Jadi para pengantin perempuan itu menyambut kedatangan Kristus sebagai wujud dari kehendak Tuhan. Lihat gak? Lihat gak? Bahasanya Alkitab ya. Roh dan pengantin. Ini satu. Hati Tuhan dan yang menerima hati Tuhan sama. Lihat gak? Satu paket. Roh dan pengantin. Itu berkata marilah. Jadi ngomongnya sama toh? Siapa yang berkata marilah? Hah? Dua-duanya toh? Hati Tuhan berkata Yesus datanglah. Hati itu pengantin berkata Yesus datanglah, marilah. Sama toh? Karena dua-duanya mempunyai hati yang sama.
Kemudian marilah apa? Kehendak Tuhan kan mengikuti hati Tuhan. Hati Tuhannya udah duluan di bumi toh. Kehendak Tuhan datang toh. Marilah. Hati Tuhan menyambut kehendak Tuhan. Siapa duluan, Ton? Hati Tuhan dulu atau kehendak Tuhan dulu? Bingung dia. Hati Tuhan menyambut kedatangan kehendak Tuhan. Siapa yang duluan? Iya. Sih, lu terima hati Tuhan, dapat kehendak Tuhan. Tuh, pakai kayak gini tuh. Alkitab kalau lu ngerti. Lalu Pak, jadi kita belajarnya begini. Lu terima hati Tuhan, kehendak Tuhan datang ke hidupmu. Atau kamu terima hati Tuhan, roh Tuhan yang sama bersama dengan kamu. Karena satu hati. Ya, lalu Pak. Bukan pakai bahasa roh. You understand? Aku bersaksi tentang setiap orang yang mendengar perkataan nubuat dari Alkitab ini, dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu pada perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis di kitab ini. Tambahin? Nggak boleh. Dan jika seorang mengurangkan satu dari perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan bagi bagiannya dari pohon kehidupan dan kota kudus seperti yang ini. Jadi nanti terakhirnya udah dibacain. Nabi palsu akan coba mengubah nubuat Tuhan. Caranya gimana? Lambahin. Atau ngurangin. Lu hati-hati ya, nubuatan rema-rema tuh. Atau yang di doktrin-doktrin teologi ya. Lu hati-hati ya. You may go to hell ya. Kan nggak dapat bagian dari pohon kehidupan. Artinya apa? Nggak hidup. Ya toh? Tapi kalau saya, gue nggak pikirin loh. Bukan urusan gue ya. Udah ya. Orang lain ya. Tapi lu hati-hati ya. Lu jangan main-main ya. Kan main-main tuh. Yang itu loh, rema-remaan tuh. Hati-hati loh. Gue bilangin. Careful. Kalau saya nyampein nubuat. Tapi bukan nubuat Hongki. Nubuat Alkitab gue bacain ke lu. Lain toh? Logos yang saya bacain. Saya bisa salah nggak? Nggak bisa. Karena yang saya bacain bukan nubuatanku. Yang bacain nubuat Tuhan. Nubuat Tuhan yang ditulis di Alkitab. Bisa salah nggak? Nggak bisa. Itu. Ya understand? Murid Tuhan. Bukan menyampaikan yang baru. Nyampein yang udah tertulis. Tetapi diungkapkan. Tahu di mana tempatnya. Gitu loh. Nah, ia yang memberi kesaksian tentang semua ini berfirman, ya, aku datang segera. Kristus toh? Ya, betul. Amin, datanglah Tuhan Yesus. Nah, sekarang terakhir nih, ya. Jadi sekarang tadi kan pengantin, dan pengantin. Ya. Sekarang murid. Yang jawab amin, datanglah Tuhan Yesus siapa? Yohanes toh. Dia mewakili murid. Jadi nubuat terakhir, murid Kristus menyambut kedatangan Kristus sebagai penggenapan kehendak Tuhan. Murid Kristus nyambut kedatangan kehendak Tuhan. You understand? Seperti tadi roh. Sama. Tapi beda loh. Ya. Yang satu kan hati Tuhan. Yang ini adalah murid Tuhan. Menyambut kedatangan. Ngerti nggak? Dan you ngerti ya? Kedatangan. Kalau di agamawi, ya, dibilangnya rapture. Orang yang percaya hilang semua. Yesus datang ketemunya setan di bumi. Karena yang percaya udah terbang semua. Yang ngerti? Rapture-rapturean tuh. Yang rapture siapa? Orang yang percaya. Habis toh. Berarti yang tinggal setan. Sama orang nggak percaya. Itu loh. Di agamawi teorinya gitu tuh. Nggak kayak gini. Marilah. Berarti dia di bumi tuh. Lo ngerti nggak? Gilanya orang teologi semuanya. Nah pikirannya tuh
Yesus disambut sama setan. Ampun dah gua. Dia ngerti nggak? Bodohnya, nggak karuannya, ayatnya, nggak bisa ngeliat. Butanya. Pernah dengar rapture? Pernah lihat film? Hilang semua. Terus Yesus datang. My God. Lu ngerti nggak? Makanya saya mau kasih tahu. Hati lu sama teologi. Hati lu yang menguasai gereja-gereja besar. Semuanya. Ya, jadi ini rekap nubuat terakhir. Tuhan Yesus berkuasa di atas segalanya. Kemenangan bagi yang hidup dari Tuhan. Penyembuhan terjadi bagi bangsa-bangsa. Ya, tidak ada lagi penghukuman hukum Taurat. Ini sebenarnya menggenapi yang Yesaya lihat sama-sama. Murid Tuhan akan mengikuti pikiran Kristus sebagai wujud dari kehendak Tuhan. Tidak ada lagi yang mengganggu hubungan Tuhan dengan muridnya. Kemenangan bagi murid Kristus untuk selama-lamanya. Ya, kemenangan dimulai dengan Tuhan memberikan hatinya. Kemenangan diakhiri dengan Tuhan menggenapi kehendaknya melalui Kristus. Jadi dari hati baru kehendak dan kuasanya. Hal ini harus segera terjadi, hanya Tuhan yang disembah. Nubuat ini tidak disegel karena sudah berlaku dari sekarang. Ya, akan ada dua tipe manusia, yang jahat dan yang benar. Yaitu yang bergantung pada kebenaran Kristus. Ya, yang lainnya jahat. Menurut definisi Tuhan, jahat semua. Kehendak Tuhan tidak berubah sejak awal sampai akhir dan akan terjadi. Yang bergantung pada kebenaran Kristus akan menerima kehidupan dari Tuhan. Yang bergantung pada teori agamawi akan berada di luar. Ya, Kristus akan memulihkan tanah perjanjian sesuai nubuat Yesaya. Nih ya, nubuat terakhir. Hati Tuhan ada di dalam roh dan mengantin perempuan. Menyambut kedatangan Kristus sebagai wujud dari kehendak Tuhan. Jadi kalau kamu punya hati Tuhan, kamu sambutlah kedatangan kehendak Tuhan untuk memberkatimu. Udah begitu aja. Cuma nungguin aja datang, gitu loh. Nah, palsu akan mencoba mengubah nubuat Tuhan, dan karena itu mereka akan mengalami malapetaka dan mati. Murid Kristus akan menyambut kedatangan Kristus sebagai penggenapan kehendak Tuhan. Nah ini ayat terakhir di Alkitab. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Jadi nubuat terakhir. Kehendak Tuhan setia menyertai mereka yang mau menerima hati Tuhan. Ya, menyertai selama-lamanya. Ya, hati Tuhan berbelas kasihan dan memurah hati kepada Kristus. Kristus datang sebagai wujud dari kehendak Tuhan yang untuk memenuhi ini kasih karunia hati Tuhan yang mengasihi. Ya, menyertai kamu sekalian. Ya, kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Disebutnya kata terakhir di Alkitab. Amin. Artinya apa? Terjadilah sesuai kehendak. Lu udah punya hati Tuhan? Come. That's it. Enak toh? Makanya kata terakhir adalah amin. Jadilah. Udah gitu aja. Enteng ya? Ya itu you. Udah. You kalau you bisa itu, you bisa lihat masa depan. Itu udah masa depan. Dan sudah sekarang. Nah, gitu loh. Dan itu baru you bisa lihat masa depan dan bisa sekarang. Udah terakhir. Gak ada lagi. Ini nubuat. Dah, kelar? Oke, tutup ya. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan, karena berkat kasih setiamu kepada kami. Kau ditinggikan, dimuliakan. Dalam namamu kami berdoa. Amin.